warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bibi'atsati akrami nabiyyin wa 'azzi maulud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim wa tarham ala habibina wa habibi Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin al-mayamin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, panjang umur, tetapi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seseorang hamba Allah yang benar-benar dikatakan menyembah kepada Allah kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Karena dengan penyebab kekasihnya itu semuanya di dunia dan di langit tercipta karenanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada sebuah riwayat dikisahkan bahwa Allah pernah memberikan wahyu, tetapi tidak masuk Al-Quran. Itu yang namanya hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Hai Ahmad." Nabi Muhammad itu namanya ada dua. Ada 24 nama atau 201. Yang pertama, "Man-kana ismuhu fis sama'i bi Ahmad." Namanya beliau kalau di atas langit sana namanya Ahmad. Artinya mulia. Oleh karena itu Allah ketika berfirman kepada beliau menyebutnya, "Hai Ahmad, tahukah engkau kapan seseorang hamba itu benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Orang menyembah itu beraneka ragam, tetapi secara lughat atau bahasa menundukkan diri kita sambil menyebut nama Allah sama Tuhan kalau dewa-dewa itu. Oleh karena itu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih pertanyaan seperti itu, ta'diban lana walakum. Itu ada sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Kita juga mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kata Nabi, "Ya Allah, saya tidak tahu siapa seseorang hamba yang benar-benar menyembah kepadamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ahmad, manusia atau seseorang hamba itu bisa dikatakan menyembah kepada Allah secara benar-benar menyembah kepadaku apabila seorang itu mempunyai 5 sifat. Kata Allah, yang pertama, wahai Ahmad, apabila seseorang itu mempunyai ketakwaan, di mana ketakwaannya yang dimiliki orang itu bisa menjaga dari perbuatan dosa. Ayyuhal hadirun, takwa itu saya umpamakan sebagaimana guru saya As-Sayyid Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi pernah mengajar saya Karimul Akhlaq. Di halaman pertama adanya takwa. Beliau menjelaskan bahwa diumpamakan takwa itu seperti kelapa. Kelapa itu kalau sudah dikoncei,
dikupas kulitnya, kemudian sama ibu-ibu diperes menjadi santan. Santan ini adalah takwa. Maka santan ini kemudian akan berkembang menjadi ratusan sifat yang baik di dunia itu. Di takwa itu kalau ada dalam pribadi kita, kita ini adalah manusia yang beruntung. Dalam ajaran syariat, kalau ditanya, Anda sholat itu untuk apa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahasianya Allah memberikan satu hikmah. Kalau manusia sholat taat kepada Allah atau puasa, dia akan mencapai tingkatan yang namanya ketakwaan. Tugas kita kalau kita benar-benar sholat mengabdi kepada Allah, itu akan mendapat piagam namanya takwa. Keluar dari masjid, kita ini menjadi manusia yang soleh, yang loman tambah loman, yang bakhil tambah loman, yang goro dusta jadi jujur, yang mengkhianat jadi amanat, yang durhaka sama orang tua jadi taat kepada orang tua. Itulah yang namanya takwa. Karena seluruh sifat dari kemuliaan Allah itu terkena yang ada dalam diri Anda itu yang namanya takwa. Bukan sholat saja. Semuanya orang bisa mengerjakan sholat, tapi yang sulit meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu yang sulit. Ayol hadirin, itu yang pertama adalah ketakwaan. Dan takwa ini, siapapun dalam di dunia ini ingin mencapai, ingin mendapatkan kehidupan yang enak. Satu. Yang kedua, mendapatkan rezeki yang lancar, khususnya yang dodolan. Dodolan apa saja, bisnis apa saja, ingin lancar. Anda harus takwa dulu. Quran mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan uang, materi yang kita inginkan, datangnya tidak tahu, secara tiba-tiba. Bisa dari orang yang tidak kenal, bisa sama orang yang kita kenal. Dan itu karena pemberian Allah melalui kepintaran Anda. Semua orang di dunia ini, kalau Anda jualan kemudian ada pembeli, yang menggerakkan pembeli itu siapa? Bukan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bisnis semuanya bisa ditiru. Orang jualan mebel banyak, dempetan, berdekatan. Orang jualan ayam juga begitu. Atau siapapun. Tetapi yang tidak bisa ditiru itu rezeki. Allah menggerakkan kepada Anda, kepada si B, dia akan datang ke situ. Yang penting Anda khutbah, sikute obah, pasti Allah akan membantu ikhtiar Anda. Kalau ingin urusan Anda itu mudah, dipermudah sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, kata Allah. Kalau Anda takwa, mau nurut sama saya, istilahnya secara kasarnya, mau nurut sama perintahku, menjauhi laranganku, kata Allah, engkau urusanmu akan aku permudah. Siapa yang tidak ingin permudah? Anda saja ke birokrasi, ke kantor-kantor pertanahan ingin dipermudah. Kalau enggak, urusan sertifikat Anda di belakang sendiri. Setahun kadang-kadang amari permainan mereka. Masyarul muslimin, banyak sekali yang kita dapatkan ketika kita mempunyai ketakwaan. Minimal kita tidak mau berbuat dosa. Dosa itu bisa mendolimi orang, bisa membuat orang menyesal. Itu dosa. Oleh karena itu, orang yang tidak hidup tenang adalah manusia yang mendolimi manusia yang lain, apapun itu bentuknya.
Oleh karena itu kalau kita ingin hidup tenang, jangan membuat masalah sama Allah. Turuti, kalau disuruh zakat. Kalau disuruh openi keluarga Anda dengan rezeki yang baik, kasih. Itu nurut namanya. Kalau punya hutang, bayar. Jangan gali lubang tok, nggak mau bayar. Ketemu orangnya sihitan. Itu yang namanya hidup tidak tenang. Karena apa? Dosa Anda sendiri. Coba kita ini gentleman, punya utang bayar, kita siapkan. Kalau ia datang pasti kita bayar. Insya Allah tidak ada satu ketidaktenangan dalam hidup Anda. Tenang. Jadi begitu. Yang pertama kata Allah, yang benar-benar menjemah kepada Allah, manusia yang mempunyai ketakwaan. Sudah saya bilang ketakwaan itu adalah kalau diperas seperti santan, mempunyai sifat yang baik, jujur dan seterusnya. Dan rezeki Anda kalau jujur itu barokah. Orang bisnis yang baik, punya keahlian yang baik, kemudian ditambah dengan senyuman, pelayanannya yang bagus, jangan merengut tok, ambil pembeli tidak senang. Senyum Anda saja itu disenangi sama pembeli. Apalagi loman Anda dia minta kurang dikurangi. Itu fahuwa khairul lakum, kalau Quran mengatakan. Kalau Anda itu ngasih bonus, fahuwa khairul lakum, itu jauh lebih bagus karena nanti akan menarik pembeli lagi. Dan itu dari perbuatan Anda karena Allah senang sama orang itu. Mana orang Allah itu medit sama sampean? Tidak ada. Kita yang medit sama Allah. Allah apapun diberikan. Tetapi kita yang naik kepada Allah dosa, membuat Allah murka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diam. Kalau manusia diam, kemudian diamnya itu dalam kesendiriannya, itu digunakan sesuatu yang bermanfaat, tidak sampai sia-sia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim itu kalau orang lain selamat dari tangan dan gangguan badannya itu orang muslim. Artinya orang lain tidak pernah Anda dolimi. Sukut min sifatil awliya'il kamilin. Diam itu juga sifatnya dari para aulia yang sempurna. Yang saya baca, yang pertama adalah salah satu, ada 3 yang dilakoni, yang dikerjakan oleh para wali Allah. Kita ini sering kan ziarah kepada Wali Songo, tapi kadang-kadang jauh dari perbuatan mereka. Kadang waktunya dongo, baca Yasin, bingung ambil belanja tok. Urusan dunia. Khususnya wong wedok. Apa maneh gawe rutinan setengah tahun sekali ziarah. Wong tua aja enggak tahu ziarah. Ya apa? Lah umpama Kiai Hamid itu sampean ziarah nang kuburane, Kiai Hamid bangun, sampean di julek ngene, kon mulya, wong tuamu ku lara jogon. Ngono. Karena apa? Orang lain itu lebih mengerti tentang ma'rifatullah, kewajiban Allah. Cuma kadang-kadang kita mendahulukan ego kita. Kayak yang sunnah itu wajib. Yang wajib sunnah dibalik kalau sampai. Lihat sifatnya orang wali. Yang pertama dia itu suka diem. Yang saya tahu, saya menangi Romo Kiai Haji Abdullah bin Umar bin Kiai Hamid itu. Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Wali Pasuruan, saya tidak cerita Sunan Ampel dan seterusnya, percuma kadoan. Sing sering kuburan itu rame bendino celekan jutaan. Diopeni ambek Kiai Hamid. Karena Kiai Hamid sepi. Gini apa mboten?
keluarga Gus Idris CS sak keluarga diopeni kami Kiai Hamid. Gara-gara apa? Gara-gara kepribadian Kiai Hamid takillah, ketakwaan yang sempurna. Waktu hidupnya Kiai Hamid tidak pernah banyak ngomong itu. Rata-rata orang alim tidak banyak ngomong. Ngomongnya itu adalah emas, diamnya itu perak, seperti gitu. Berdiam dia. Lebih banyak isyarat menggunakan hati, meriksa awake dhewe, dosane dhewe. Itu orang-orang wali. Satu diam dia. Yang kedua hifdzil lisan. Jaga cangkeme, mulutnya ini. Dia tidak pernah bicara kecuali bermanfaat oleh manusia yang lain. Sekali dia bicara pakai mata hati, sehingga apa yang diucapkan Kiai Hamid itu terbukti mulia kon mulia. Orang disuruh pulang itu tidak paham, tetapi ketika ia pulang, di situ dalam di rumahnya ada musibah, tahu. Disuruh pulang. Cuma kalau orang awam mengatakan, lu kok jahatnya ini Kiai Hamid ngono, padahal tidak ada maksud. Bi'ainil basirah, dia memandang dengan mata hati. Hifdzil lisan. Dan Imam Ali mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari sampai mana manusia itu bisa menjaga lisannya dengan baik. Kalau kita ngomongnya ada akhlak sama orang tua marah. Apalagi orang lain. Ini tugas kita sebagai orang tua, mendidik anak. Kalau kita ini taat atau nurut sama orang tua, insya Allah anak sampean, kata Nabi, juga nurut sama sampean. Itu yang kedua. Yang benar-benar menyembah kepada Allah, punya sifat seperti wali. Wali yang kedua sifatnya ada al-ju', miftahul khairat. Orang wali itu lebih banyak lapar daripada warak, mangan tok. Walaupun bukan puasa, tetapi lebih banyak mendahulukan orang lain. Tetapi kemudian yang kedua adalah siangnya untuk puasa Senin Kemis dan malamnya untuk tahajud atau sholat malam. Itu orang-orang wali. Nggak pernah kalau kula panjenengan ngoro doai. Kesel. Itu berat memang. Untuk menjalankan sholat malam itu berat. Bangun dulu, didelok jam 2:30 sudah siap-siap. Belum sucinya. Setelah suci baru siap-siap di sajadah menghadap Allah dengan khusyuk, curhat kepada Allah. Apapun, kalau Anda curhat sama golongan birokrasi tidak ditolong, kecuali Anda mengasih uang. Saya ini sudah keluar masuk birokrasi, Pak. Jadi tahu urusan pertanahan sertifikat itu. Tapi saya dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau siangnya itu puasa Senin Kemis, malamnya digunakan untuk sholat tahajud, sholat malam, minimal 2 rakaat, kemudian Anda curhat sama Allah. Itu luar biasa itu ganjarannya. Dan Anda harus percaya doa sampai sana. Kadang-kadang sampai ini dongo, ngelamun, kemudian tidak konsentrasi, itu yang menjadikan doa kula lan panjenengan itu tidak diijabahi, tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, karena Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Donga kon sampai Allah, jaluk dengan keyakinan pasti Allah mengabulkan doa kula. Ngono. Seluruh orang aulia begitu. Ya itulah mengambil sifat dari apa dikatakan Allah, aulia-aulia seperti itu. Para wali itu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah sifat manusia yang benar-benar menghambakan kepada Allah adalah takut.
takut karena siksaan, takut membayangkan di kubur itu bagaimana, kemudian di mahsyar itu bagaimana. Orang di mahsyar itu kalau matahari itu kayak mata ini berapa detik, berapa senti saja itu panas, masya Allah. Saking panasnya di padang mahsyar, matahari saking dekatnya dengan kita tidak kuat. Sampai ada orang sambatan, ya Allah, keluarkan saya dari sini. Lebih baik saya ucapannya saya ngomongnya salah. Saking kepingin metu dari sesuatu yang dahsyat panasnya itu, dia bilang, ya Allah, keluarkan saya dari sini. Lebih baik saya masuk neraka. Gitu. Berarti lebih dahsyat panasnya siksaan waktu ada matahari yang dekat gitu. Itu bisa Anda bayangkan itu. Kalau Anda tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan selamat. Oleh karena itu rasa takut itu kadang-kadang dibayangkan. Seperti Rasul pernah menangis. Kalau ini tangisan adalah rasa takut. Ketika orang di kamar membayangkan, ya Allah banyak dosanya, dia menangis, neteskan air mata, benar-benar. Saya besok harus mendatangi orang yang saya buat menyesal, minta maaf, dan kalau punya hutang tak bayar, gitu. Berapa kali yang Anda perbuat kepada manusia yang lain, itu yang menjadikan kita ini sulit dalam hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati waktu jalan ini, melewati seorang ibu, di mana ibu ini masak di tungku, menyalakan kompornya itu, kemudian ada soblukan yang mau bikin roti gantung. Tapi ibu ini punya anak kecil. Anak kecilnya digendong sambil dipangku, sambil dia bikin roti itu. Rasulullah lewat di depannya. Seorang ibu ini melihat, terpaku, ketenggengan lihat Rasulullah. Dilihat aja Rasulullah. Dilihat saja. Setelah itu dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah berkata bahwa kasih sayang Allah itu melebihi dari seorang ibu kepada anaknya? Apakah itu betul ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qalu bala. Qala bala. Ya, benar saya mengatakan begitu. Kemudian ibu bertanya lagi, apakah saya tega memasukkan anak ini ke tungku dengan air yang panas ini? Saya sebagai seorang ibu tidak mungkin, tidak tega lihat anakku dia masukkan air panas. Terus bagaimana kalau Allah itu memasukkan orang melempar ke dalam neraka? Setelah itu Rasulullah meneteskan air mata, menangis. Karena teringat umatnya, kalau umatnya masuk ke neraka, Rasulullah tidak tega. Ini loh Rasulullah. Seakan kali kula panjenengan sedaya. Tapi kadang-kadang kula panjenengan sedaya lihat orang mati ngusung, wong mati ngomong tok. Tidak jadikan pelajaran. Baca sholawat kadang kita ngomong tok, tapi tidak ikut baca. Rasul lihat tega masih mikirkan kita. Rasul menangis itu. Apa jawaban Rasul ketika seorang ibu tanya seperti itu? Apakah Allah tega melempar orang-orang ke dalam neraka? Apa kata Nabi? Wahai ibu, memang Allah akan melempar orang-orang ke dalam neraka kalau ia berdosa dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak percaya dengan aku, maka aku lempar dia sampai akhir hidupnya. Mergani kula panjenengan sedaya niki untung walaupun Islam keturunan, iya, sampai Islam keturunan wong tuane beratur Islam jadi Islam, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu adalah modal untuk bisa kita kualitaskan, kita baguskan menjadi yang bagus sehingga dalam kehidupan kita juga bagus. Jadi gitu Rasulullah nangis.
Kita juga begitu. Sekali-kali kita itu di mihrab, di kamar kita, salat tahajud, kita memikirkan berapa banyak kesalahan yang kita perbuat, nangis sama Allah, minta ampun supaya dosa-dosanya diampuni. Dan kalau dosa-dosa diampuni, maka kalau kita mengerjakan kebaikan itu mudah. Orang itu nggak mau sholat, kadang-kadang banyak dosa. Nggak mau infak, banyak dosa. Nggak mau berbakti sama orang tua karena punya kesalahan banyak sama orang tua, itu dosa. Makanya sampai terus istighfar. Rasulullah saja setiap hari Rasul 100 kali mengucap, padahal manusia seperti Rasulullah adalah maksum, tidak punya dosa. Tetapi ini ta'diban lakum, ngajari kula panjenengan sedaya supaya ingat kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala mampu kita jadikan ibrah atau pelajaran yang berharga. Tidak lain adalah tujuan kita mudah-mudahan menjadi manusia yang beruntung di dunia, untuk kita, untuk keluarga kita semuanya. Siapa yang tidak mau urusannya itu mudah? Semuanya ingin mudah, hidup yang tenang. Tapi inilah kuncinya yang dikatakan Allah, minimal kita mempunyai ketakwaan. Yaitu saya tadi, ketakwaan adalah diperes. Semuanya memiliki sifat yang baik. Kalau kita amalkan, insya Allah kita menjadi manusia bahagia, beruntung dunia di kuburan. Kuburan kita ini panjang. Dan last but not least, tidak kalah pentingnya adalah ketika kita di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa 'irfanal وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم وصلى الله على خير خلقه وآله أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.